Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Khairunisa Afredima, Fitri Rismawati, dan Erna Jusanti. Kami akan menjelaskan tentang literasi bahasa dan analisis wacana kritis. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erna Jusanti. Baik, untuk materi yang pertama akan saya bahas di sini, saya akan membahas mengenai pengertian dari literasi. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan literasi secara umum. Literasi adalah suatu kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis. Itu untuk pengertian literasi secara umum. Kemudian pembahasan selanjutnya saya akan membahas literasi menurut para ahli. Beberapa pengertian literasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Elizabeth Sulzberg. Menurut beliau, pada tahun 1986, arti literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik itu membaca, berbicara, menyimak, maupun menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang kedua menurut Harvey G. Graff. Menurutnya pada tahun 2006, literasi itu merupakan suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk dapat menulis ataupun membaca. Kemudian selanjutnya menurut UNESCO, arti literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Dan pengertian menurut para ahli yang terakhir adalah ada dari Alberta. Menurutnya, arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk pembahasan materi yang saya bawakan dicukupkan sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fitri Rismawati. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai literasi dan jenis-jenisnya. Pada dasarnya, istilah literasi merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca maupun menulis. Berikut ini jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar seseorang dalam membaca, menulis, mendengarkan, maupun berhitung. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi maupun non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis ataupun penelitian. Yang ketiga ada literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, yaitu media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Materi selanjutnya yaitu teori analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Teori wacana kritis sebagai berikut. Yang pertama ada teori wacana Bahtinian. Dalam teori ini, Bahtin dan kawan-kawan cenderung akan memahami wacana sebagai tuturan, yakni pertalian antara suara penutur dengan suara orang lain yang akan terimplikasi dalam tuturan penutur itu. Yang kedua ada teori wacana Althusser. Dalam teori ini, wacana juga cenderung dipahami sebagai ideologi dalam praktik. Tak ada ideologi tanpa wacana, juga tak ada wacana tanpa ideologi. Ideologi yang tidak mewujud secara material, tanpa adanya subjek atau untuk subjek, hal itu akan kehilangan pada fungsinya.
Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik analisis wacana kritis. Yang pertama ada tindakan. Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Dengan pemahaman semacam ini, mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Dengan pemahaman semacam ini, ada beberapa konsekuensinya. Bagaimana wacana harus dipandang? Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membunjuk, menyanggah, beraksi, dan sebagainya. Yang prinsip kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol. Sebagai contoh, di dalam diskusi terjadi proses debat yang dilakukan secara terkontrol. Yang kedua ada konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Bahasa di sini dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Yang ketiga ada historis. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Yang keempat, kekuasaan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan atau power dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Seperti percakapan antara buruh dengan majikan, bukanlah percakapan yang alamiah, karena di sana terdapat dominasi kekuasaan majikan terhadap buruh. 6. Ada jenis-jenis analisis wacana kritis. Nah, dengan melihat posisi dari peneliti dalam perspektif kritis, analisis wacana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bertolak dengan cara tersebut, maka analisis wacana dalam kajian komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Wacana representasi. Wacana representasi ini adalah jenis wacana yang bersifat interpretif modernis antara peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidak terpisah. Realitas didefinisikan oleh peneliti melalui interaksi antara yang mengetahui subjek penelitian atau informan dengan pengetahuan terutama dari sumber-sumber literatur. Peneliti menstruktur observasi yang diketahui atau realitas dan tidak bersifat kritikal. Yang ketiga ada wacana keraguan-raguan. Wacana jenis ini bersifat struktural dan kritikal modernisme. Penelitian mengkonstruksi realitas berdasarkan frame sosial, argumen, dan bersifat kritika. Yang keempat, ada wacana postmodernisme. Wacana postmodernisme ini adalah jenis wacana yang bersifat poststruktural dengan menolak segala sosial, argumen, dan bersifat kritikal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.